Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai proses pemesinan non-konvensional. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Aziada Amirah, yang kedua ada Kamaluddin Al-Ghifari, yang ketiga ada Muhammad Irfan Dirhamsyah, yang keempat ada Mustafa Kamal Rabbani, yang kelima ada Nur Afifah, dan yang terakhir ada Rifki Setiawan. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, kita bakal pemahamin dulu sih bedanya pemesinan konvensional dengan non-konvensional. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu lah perbedaannya apa ya. Karena secara arti dari KBBI, kalau konvensional itu yang biasa atau yang tradisional, yang sering kita temui. Nah, kalau yang non-konvensional, dia tuh nggak biasa. Karena memang lebih modern atau segala macamnya. Nah, itu bedanya. Tapi yang paling mencolok perbedaannya itu cuma satu. Kalau misalkan konvensional, teman-teman tahu lah ya, contohnya itu ada bubut, ada phrase. Nah, itu konvensional. Tapi kalau non konvensional tuh nggak seperti itu. Kalau mereka itu golongan dari mesin yang tadi disebut kayak milling ya kan, terus ada phrase. Nah, itu tuh benda kerjanya saat melakukan pemotongan itu cutternya langsung nempel. Tapi kalau non konvensional dia enggak. Nanti mungkin bisa pakai laser atau pakai zat kimia, larutan kimia gitu kan. Itu contohnya. Nah, itu sebagai pendahuluan sih biar kita lebih tahu bedanya pemesinan konvensional dan konvensional. Nah, yang pertama ada CNC, Computer Numerical Control. Nah, CNC itu kan pada dasarnya kan dilakukan pemrograman kan sebelum melakukan proses pengerjaan. Nah, mungkin yang paling beda mencolok, walaupun sebenarnya CNC itu cutternya tuh langsung nempel ya, tapi mungkin lebih modern dibandingkan mesin-mesin seperti milling, seperti phrase. Nah, itu lebih modern kan. Jadi ini masuk ke pembahasan ini. Nah, mungkin sebagian teman-teman juga sudah mulai praktek CNC di bengkelnya ya kan, karena pada dasarnya CNC itu hadir lebih memudahkan pengerjaan. Jadi kita nggak proses manual gitu, nggak mutar meja kerja kita secara manual pakai tangan, tapi CNC itu sudah langsung otomatis gitu kan. Entah nanti mejanya yang bergerak atau cutternya yang bergerak gitu. Dan ini dijalankan menggunakan ini ya, numerical control. Jadi tuh nanti ada bakal kode-kodenya tuh. Bakal ada kode-kodenya dan nanti kita bakal bahas mulai nanti mungkin dari kode G, terus ada kode M, dan mungkin nanti ada kode-kode yang lain. Nah, secara garis besar buat pembahasan kali ini yaitu tentang pertama komponen pokok sistem dari mesin CNC. Terus yang kedua ada fungsi dan istilah pada mesin CNC. Nah, ini akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Nah, yang pertama kali akan kita bahas yaitu tentang program perintah dengan kode pemrograman G. Nah, kita bakal bahas satu-satu, mungkin agak cepat aja karena ini mungkin cuma kode, nanti penjelasannya di sebelahnya. Yang pertama itu ada G00, di mana G00 itu pengeposisian bebas. Nah, kalau dalam prakteknya G00 itu geraknya tergolong cukup cepat karena dia proses pemindahan cutter, pengeposisian bebasnya aja. Terus ada G01. Nah, G01 itu interpolasi lurus atau gerak pemakanan secara lurus ya. Nah, G01 dan G02 serta G03 ini beda nih. Kalau G01 itu pemakanan interpolasi lurus, sedangkan kalau G02 dan G03 itu interpolasi melingkar. Nah, bedanya G02 sama G03 ada di sini. Kalau G02 itu dia melingkarnya searah jarum jam atau clockwise. Kalau G03 itu dia melingkar berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Kemudian ada G04 yaitu program berhenti pada waktu yang kita tentukan. Kemudian ada G10 yaitu data program dapat diinput. Ada G15 pembatalan perintah koordinat polar. Terus ada G16 yaitu perintah koordinat polar.
Ada G17 interpolasi helikal. Nah, interpolasi ini ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, interpolasi itu gerak melingkar ya. Terus ada G20. G20 itu konversi satuan inch atau British ya. Nah, lanjut, kemudian ada G21 yaitu konversi satuan milimeter atau satuan metrik. Kemudian ada G28 yaitu pengembalian posisi referensi. Terus ada G31 perintah skip atau kita melompati perintah sebelumnya. Kemudian ada G33 yaitu pembuatan ulir atau threading cutting. Kemudian ada G40 yaitu membatalkan kompensasi cutter. Kemudian ada G43 dan G44 yaitu kompensasi panjang tool dengan G43 nilai positif dan negatif yaitu G44. Terus ada G45. G45 itu untuk menaikkan offset pada tool. Kemudian ada G46 menurunkan offset tool. Kemudian ada G47 menaikkan ganda offset tool dan ada G48 yaitu menurunkan ganda offset tool. Kemudian ada G49 yaitu membatalkan kompensasi panjang tool. Ada G52 penyatuan sistem koordinat total. Ada G54, G55, G56, G57. Ini khusus mengatur sistem koordinat pada benda kerja atau workpiece. Kemudian ada G60 yaitu pengoposisian arah tunggal. Kemudian ada G63 pengerjaan ulir dalam atau tapping. Kemudian ada G64 pengerjaan pemotongan. Terus ada G74 yaitu menghitung putaran tapping. Kemudian ada G76 mengerjakan proses Carnot cycle. Kemudian ada G80 pembatalan mengerjakan siklus. Ada G81 yaitu pengoperasian eksternal dan putaran drilling. Kemudian ada G82 yaitu untuk keliling counter boring. Ada G83 pack drilling cycle. Terus ada G84 pengerjaan keliling tapping. Ada G85 pengerjaan keliling boring. Kemudian ada G90 perintah sistem koordinat absolut. Nah, kemudian ada G91 perintah sistem koordinat incremental. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya bedanya absolut dengan incremental. Terus ada G94 yaitu penentuan asutan pemakanan dalam, di mana satuannya itu inch per menit. Kemudian ada G95. Nah, ini beda nih sama G94. Kalau G94 itu penentuan asutan pemakanannya itu dalam satuan inch per menit. Kalau G95 itu dia satuannya inch per putaran. Kemudian ada G96 yaitu kecepatan potong permukaan konstan. Kemudian ada G98 yaitu kembali ke titik inisial di sebuah siklus. Dan yang terakhir ada G99 yaitu kembali ke titik R di sebuah siklus. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang program perintah dari pemrograman kode G, sekarang kita masuk ke kode pemerintah kode M. Yang pertama ada kode M00 yaitu berhenti antara program ya atau spindle berhenti, 3 sumbu X, Y, dan Z berhenti dan di start kembali setelah menekan cycle start. Kemudian ada ada M01 yaitu kursuran program stop. Kemudian ada M02 yaitu akhir program atau program berhenti atau bisa juga lampu alarm hidup. Kemudian M03 yaitu putaran spindle searah dengan jarum jam atau clockwise. Kemudian ada M04 putaran spindle berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Kemudian ada M05 spindle berhenti berputar, tetapi kode lainnya masih jalan. Cuma spindle doang yang berhenti ya. Kemudian ada M06 pergantian tool otomatis dari spindle dengan tool di design. Kemudian ada M07 yaitu coolant ya atau cairan pendingin mengeluarkan angin otomatis untuk membersihkan berat karena masih harus dibersihin biar nggak mampet ya. Kemudian ada M08 yaitu coolant on atau coolantnya dalam posisi hidup. Kemudian ada M09 coolantnya kondisinya mati atau off. Kemudian ada M10 yaitu rem keempat sumbu on untuk menghentikan jalan. Ada M11 rem keempat sumbu off untuk menjalankan. Kemudian ada M19, spindle berhenti pada yang diorientasikan secara cepat. Ada M23, conveyor bram diperintahkan bergerak berlawanan jarum jam. Ada M24, conveyor bram diperintahkan bergerak searah jarum jam. Ya, kalau M23 tadi berlawanan jarum jam, kalau yang M24 ini dia searah jarum jam. Bedanya di situ ya. Kemudian ada M29,
khusus sistem VNUC atau spindle yang sedang menjepit tool tidak bisa diganti langsung, tapi harus digunakan perintah S. Nah, kalau yang perintah S ini nanti akan dijelaskan selanjutnya, tapi saya bakal ngasih tahu aja. Jadi perintah S itu untuk mengatur cepat atau lambatnya putaran ya atau RPM pada spindle. Nah, itu perintah S. Kemudian ada M30 yaitu akhir program atau program berhenti. Kemudian ada M48 yaitu pembatalan atau cancel hidupnya override. Ada M50 untuk pengeboran dalam perintah. Kemudian ada M52 yaitu kode bayangan sumbu X keluar. Ada M53 sumbu Y yang keluar, dan M53 kode bayangan sumbu X, Y, dan keempat arah gerakan ditutup. Kemudian ada M80 diperintahkan tool buka klem. Kemudian ada M81 diperintahkan tool menjepit klem. Kemudian ada M90 memerintahkan posisi ATC ke depan untuk menjepit tool. Kemudian ada M91 yaitu memerintahkan posisi ATC ke belakang untuk kembali untuk menjepit tool. Kemudian ada M98 untuk memanggil program membantu atau subprogram. Dan yang terakhir ada M99 untuk keluar dari program pembantu dan kembali ke program utama. Oh iya, yang tadi satu lagi mungkin lupa ya. Mungkin ini singkatan dari ATC, mungkin banyak yang belum tahu. Jadi ATC itu adalah Automatic Tool Changer atau pengubah alat otomatis. Nah, fungsinya itu dalam pergantian tool atau untuk mengganti tool. Ya kan? Dimana nya itu mengambil cutting tool yang ada di magazine, sedangkan tool yang ada di spindle ditaruh ke magazine gitu. Ada juga pemrograman kode lain. Kode-kode selain kode M dan J, yaitu pertama kode O itu untuk nomor program, terus kode N itu untuk nomor urut blok program, kode J khusus untuk kode perpindahan, lurus, busur atau melengkung, dan lain-lain. Kode X, Y, Z, U, V, W, A, B, C itu untuk perintah perpindahan sumbu koordinat. Nilai itu berkaitan dengan sistem inkremental. Terus ada kode I, J, K, kata ukuran atau koordinat titik lengkung. Kode R untuk jari-jari lengkungan. Kode F, kode pemakaian atau rate of feed per menit atau per putaran. Selanjutnya ada kode S untuk kecepatan spindle, yaitu satuannya RPM. Habis itu ada kode T nomor tool, kode M untuk kode tambahan, itu control on off akan tool mesin. Kode B itu table indexing. Kode DH itu nomor offset. Kode PX adalah lama jeda, satuannya detik. Terus kode P itu nomor program pembantu atau subprogram. Kode P atau key itu parameter keliling pengkalengan. Setelah membuat program operasi yang tepat adalah vital untuk mesin perkakas, di mana komponen dibuat secara tepat dikendalikan untuk memastikan seluruh informasi program operasi dilaksanakan secara akurat pada urutan yang tepat. Pada mesin perkakas CNC ini menjadi tugas kendali elektronik yang ada pada mesin perkakas CNC yang bisa disebut mesin control unit atau MCU. Selain itu, MCU berfungsi sebagai memori penyimpanan data, program operasional, dan data pendukung yang digunakan. MCU membaca data program dan merubah isinya menjadi sinyal elektrik, kemudian menginstruksikannya ke mesin perkakas sehingga perintah-perintah program terlaksana. Dua elemen penting yang dikendalikan dari mesin CNC itu pertama motor spindle utama dan motor penggerak sumbu. Banyak tugas lainnya yang menjadi tugas MCU seperti perhitungan kompleks yang berhubungan dengan offset pahat dan faktor koreksi, perubahan tool otomatis, monitor umur mata pahat, setting mata pahat otomatis, dan kendali pendingin. Dan salah satu yang paling penting adalah kemampuan untuk mengetahui atau merasakan kesalahan sistem. Selanjutnya ada mesin perkakas. Mesin perkakas ini dibagi dua menjadi yang pertama itu machining centers dan turning centers. Kalau machining centers itu mesin perkakas CNC milling atau fresh, dan turning centers itu adalah mesin CNC bubut.
Mesin CNC berbeda dengan mesin konvensional dalam beberapa hal, yaitu mesin CNC itu biasanya dilengkapi dengan motor spindle yang lebih besar. Selain itu, dikombinasikan dengan teknologi pahat potong terakhir untuk memungkinkan peningkatan yang besar pada proses permesinan dicapai tanpa pengorbanan akurasi dan presisi. Selain itu, pengembangan sistem transmisi juga pergerakan yang lebih kaku dan kemungkinan karakteristik meredam getaran. Berikut adalah fungsi dan istilah pada mesin CNC. Yang pertama itu ada feed rate override. Itu digunakan untuk mengubah kecepatan pemakanan atau feeding antara 0 sampai 150% yang diatur dalam program pada saat mesin dalam mode otomatis atau MDI, dan mengatur kecepatan pergerakan sumbu aksis yang manual pada saat mesin dalam mode JOG. Yang kedua ada JOG feed rate override. Itu digunakan untuk merubah kecepatan rapid displacement dengan presentasi dari kemampuan yang ada. Setelah itu ada spindle override. Digunakan untuk merubah penyesuaian kecepatan putaran spindle dengan presentasi dari kecepatan putaran spindle yang terprogram. Selanjutnya ada optimal stop. Itu digunakan bila switch pada posisi on, maka program dengan fungsi M01 akan aktif dan mesin berhenti. Selanjutnya ada dry run. Digunakan bila switch pada posisi on, maka mesin akan bekerja dengan kecepatan maksimal atau rapid displacement. Selanjutnya ada mesin lock. Digunakan bila switch pada posisi on, maka semua akses akan terkunci, namun program tetap berjalan. Ini dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa program. Selanjutnya kita akan membahas ke pembahasan yang kedua, yaitu EDM atau Electro Discharge Machining. Di pembahasan kali ini kita akan menjelaskan ada 4 poin. Yang pertama itu pengertian EDM, kedua cara kerja EDM, yang ketiga jenis-jenis dari EDM, dan yang terakhir itu contoh pengaplikasian EDM. Ya, kita akan membahas ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian EDM. EDM atau Electric Discharge Machine adalah suatu mesin perkakas non-konvensional yang proses pemotongan material benda kerjanya berupa erosi yang terjadi karena adanya sejumlah loncatan bunga api listrik secara periodik pada celah antara katoda. Katoda di sini maksudnya adalah pahat dengan anoda, yaitu benda kerja di dalam cairan dielektrik. Pembahasan kedua yaitu cara kerja EDM. Cara kerjanya yang pertama, elektroda yang berisi tegangan listrik didekatkan ke benda kerja. Elektroda positif mendekati benda kerja atau gerakan menurun. Selanjutnya di antara dua elektroda tersebut terdapat minyak isolasi atau biasa kita pakai di bengkel tersebut itu coolant. Yang pada EDM ini dinamakan cairan dielektrik. Meskipun cairan dielektrik adalah sebuah isolator yang bagus, beda potensial listrik yang cukup besar menyebabkan cairan membentuk partikel yang bermuatan, yang menyebabkan tegangan listrik melewatinya dari elektroda ke benda kerja. Selanjutnya, dengan adanya grafit atau partikel logam yang tercampur ke cairan dapat membantu transfer tegangan listrik dengan cara partikel-partikel atau konduktor tersebut dapat membantu dalam ionisasi minyak dielektrik dan membawa tegangan listrik secara langsung. Serta partikel-partikel tersebut dapat mempercepat pembentukan tegangan listrik dari cairan. Daerah yang memiliki tegangan listrik paling kuat adalah pada titik di mana jarak antara elektroda atau pahat dan benda kerja paling dekat. Ya, ini adalah gambaran dari proses EDM tersebut. Proses EDM itu ada dua, ada ram EDM dan wire EDM. Selanjutnya, ketika jumlah partikel bermuatan meningkat, sifat isolator dari cairan dielektrik menurun sepanjang setengah jalur sempit pada bagian terkuat di daerah tersebut. Tegangan meningkat hingga titik tertinggi, tetapi arusnya masih nol. Arus mulai muncul ketika cairan berkurang sifat isolatornya menjadi yang paling kecil.
benda tegangan mulai menurun. Panas muncul secara cepat ketika arus listrik meningkat dan tegangan terus-menerus drastis. Panas ini menguapkan sebagian cairan, benda kerja, dan elektroda, serta jalur discharge mulai terbentuk antara elektroda dan benda kerja. Gelembung uap melebar ke samping, tetapi gerakannya melebar dibatasi oleh kotoran-kotoran ion di sepanjang jalur discharge. Ion-ion tersebut dilawan oleh daerah magnet listrik yang telah timbul. Arus terus meningkat dan tegangan akan menurun. Sebelum berakhir, arus dan tegangan menjadi stabil. Panas dan tekanan di dalam gelembung uap telah mencapai ukuran maksimal dan sebagian logam telah dihilangkan. Lapisan dari logam di bawah kolom discharge pada kondisi mencair, tetapi masih berada di tempatnya karena tekanan dari gelembung uap tersebut. Jalur discharge ini sekarang berisi plasma dengan suhu sangat tinggi, sehingga terbentuk uap logam, minyak dielektrik, dan karbon pada saat arus lewat dengan intensif melaluinya. Pada akhirnya, arus dan tegangan turun menjadi nol. Temperatur turun dengan cepat. Tabrakan gelembung dan menyebabkan logam yang telah dicairkan lepas dari benda kerja. Cairan dielektrik baru masuk di antara elektroda dan benda kerja, menyingkirkan kotoran-kotoran dan mendinginkan dengan cepat permukaan benda kerja tersebut. Logam cair yang tidak terlepas membeku dan membentuk lapisan baru hasil pembekuan atau yang disebut precast layer. Logam yang terlepas membeku dalam bentuk bola-bola kecil menyebar di cairan dielektrik bersama-sama dengan karbon dari elektroda. Uap yang masih ada naik menuju ke permukaan. Tanpa waktu putus yang cukup, kotoran-kotoran yang terbentuk akan terkumpul membentuk percikan api yang tidak stabil. Situasi ini dapat membentuk DCA yang mana dapat merusak elektroda dan benda kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai setup dari Electric Discharge Machining atau EDM. Jadi, pada proses EDM ini harus dilakukan dalam suatu media cairan dielektrik. Nah, cairan dielektrik itu adalah penghantar untuk setiap pelepasan muatan listrik atau discharge, karena cairan dielektrik ini akan terionisasi di dalam celah antara tool elektroda dengan benda kerjanya. Nah, pelepasan muatan listrik ini dihasilkan oleh catu daya listrik arus searah yang dihubungkan dengan benda kerja dan elektroda. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan celah antara elektroda dan juga benda kerjanya. Nah, pelepasan muatan listrik ini terjadi pada dua permukaan yang terdekat nih, antara tool elektroda dengan benda kerjanya. Nah, ionisasi cairan dielektrik pada lokasi tersebut merupakan penghantar untuk pelepasan muatan. Jadi nanti muatan yang terlepas ini bakal dibawa oleh cairan dielektriknya. Nah, pada tempat terjadinya pelepasan muatan listrik tersebut akan timbul panas dengan temperatur yang sangat tinggi. Sehingga sebagian kecil permukaan benda kerja tiba-tiba meleleh dan terlepas. Nah, ini ditunjukkan pada gambar yang kedua, di mana di sini tuh ada sebagian kecil permukaan benda kerja yang meleleh dan terlepas, dan dia pun nanti akan terbawa oleh cairan dielektriknya. Nah, cairan dielektrik yang mengalir kemudian membersihkan partikel kecil atau chip tersebut. Melepasnya bagian kecil dari permukaan benda kerja ini menyebabkan elektroda perkakas menjadi lebih jauh, sehingga bagian lain yang lebih dekat akan mengalami proses yang sama dengan sebelumnya. Nah, demikian seterusnya sampai semua daerah mengalami pengurangan yang sama. Walaupun pelepasan muatan listrik secara individual melepaskan bagian demi bagian dari bagian benda kerja, tetapi hal ini terjadi ratusan bahkan ribuan kali per detik, sehingga pengikisan secara bertahap akan terjadi pada semua bagian permukaan di dalam daerah celah tersebut.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis IDM. Nah, jenis yang pertama itu adalah wire IDM, atau bisa disebut sebagai Electric Discharge Wire Cutting atau EDWC. Nah, wire IDM itu apa sih? Jadi wire IDM ini adalah bentuk khusus pemesinan pelepasan muatan listrik yang menggunakan kabel berdiameter kecil sebagai elektroda untuk memotong benda kerja. Nah, proses pemotongan pada wire IDM ini dilakukan dengan energi termal dari pelepasan muatan listrik antara kabel elektroda dan benda kerja. Nah, kendali numerik digunakan untuk mengendalikan gerakan benda kerja selama pemotongan. Nah, dari gambar ini bisa dijelaskan bahwa pada saat pemotongan ini, kabel secara kontinu digerakkan dari satu penggulung ke penggulung yang lain, agar elektroda ke benda kerjanya ini selalu dalam keadaan yang baru dengan diameter yang konstan. Nah, sehingga celah pemotongan yang dihasilkan tetap sama secara proses pemotongan ini berlangsung. Nah, seperti pada IDM, wire IDM ini harus dilakukan dalam media dielektrik. Nah, ini media dielektriknya yang dilakukan dengan nozzle atau dihubungkan dengan nozzle yang diarahkan pada antarmuka atau interface antara perkakas dan juga benda kerjanya, atau bisa juga dengan memendam benda kerja ini pada bak dielektrik. Nah, kemudian diameter kabel pada wire IDM ini berkisar dari 0,076 sampai 0,30 mm atau 0,003 sampai 0,012 inci, tergantung pada lebar potongan yang diinginkan. Material yang digunakan untuk kabel adalah kuningan, tembaga, tungsten, dan molybdenum. Cairan dielektrik yang digunakan adalah air atau oli yang telah dideonisasi. Seperti pada IDM kabel atau wire IDM ini juga terjadi overcut. Nah, overcut itu merupakan celah potong yang lebih lebar daripada diameter kabelnya, yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi di sini ada kabelnya atau wire-nya, dan ini adalah overcut-nya. Jadi di sini ada celah potong atau curve yang lebih lebar daripada wire diameternya. Nah, overcut ini berkisar dari 0,008 sampai 0,002 inch atau 0,020 sampai 0,051 mm. Nah, kemudian meskipun EDWC atau wire IDM ini tampaknya mirip dengan operasi bandsaw, ketelitiannya jauh melebihi dari bandsaw. Nah, celah potong yang dihasilkan jauh lebih sempit, sudutnya bisa dibuat lebih tajam, dan gaya potong terhadap benda kerja itu tidak ada. Nah, selain itu, kekerasan dan ketangguhan benda kerja tidak mempengaruhi kinerja pemotongan. Satu-satunya persyaratan adalah benda itu harus konduktif secara elektrik. Fitur khusus pada wire IDM ini adalah untuk membuat komponen stamping dies. Karena celah potongnya lebih sempit, seringkali dimungkinkan untuk membuat pukulan dan dies dalam satu potong. Nah, perkakas dan bagian lain dengan bentuk garis yang rumit, seperti perkakas bentuk bubut, cetakan ekstrusi, dan template datar itu biasa dibuat dengan EDWC atau wire IDM ini, seperti pada gambar ini. Di gambar ini kan dia kayak garis-garis itu lebih rumit ya. Dan ini ada celah yang sempit kayak begini nih, ini bisa dipakai atau bisa dibuat dengan wire IDM. Atau stempel IDM atau sinker IDM. Nah, stempel IDM sering juga disebut sebagai tipe rongga IDM atau kolom. Stempel IDM terdiri dari elektroda dan benda kerja yang terendam dalam cairan isolasi seperti minyak atau lebih jarang cairan dielektrik lainnya. Elektroda dan benda kerja yang terhubung ke satu daya yang sesuai dan listrik menghasilkan potensial listrik antara dua bagian. Sebagai elektroda mendekati benda kerja, dielektrik kerusakan terjadi dalam cairan plasma, membentuk saluran dalam percikan kecil yang melompat. Nah, bunga api ini biasanya menyerang satu persatu kali karena sangat kecil kemungkinannya bahwa lokasi yang berbeda dalam ruang antara elektroda sangat identik
dengan karakteristik lokal yang memungkinkan percikan terjadi secara bersamaan di semua lokasi tersebut. Bunga api ini terjadi dalam jumlah besar di lokasi acak antara elektroda dan benda kerja sebagai dasar logam terkikis, dan celah elektroda kemudian meningkat. Elektroda diturunkan secara otomatis oleh mesin sehingga proses dapat terus berlanjut tanpa gangguan. Beberapa ratus ribu bunga api terjadi per detik, jadi itu sangat cepat gitu loh. Dalam proses ini, dengan siklus yang sebenarnya, dengan hati-hati dikendalikan oleh parameter setup. Pengendalian ini biasanya dikenal dengan sebut tepat waktu dan off time yang didefinisikan secara literatur waktu yang lebih lama menghasilkan rongga yang lebih mendalam untuk menciptakan siklus kasar pada benda kerja. Off time adalah periode waktu yang satu percikan digantikan oleh percikan yang lain. Off time yang lebih panjang misalnya memungkinkan dielektrik disiram cairan melalui nozzle untuk membersihkan puing-puing terkikis sehingga menghindari hubungan pendek. Pengaturan ini dapat dipertahankan dalam mikrodetik. Bagian geometri yang khas adalah bentuk 3D yang kompleks. Seringkali kita kenal dengan bentuk aneh, sudut aneh gitu, kayak vertikal, orbital, vektorial, terarah, helix, kerucut, rotasi, berputar, dan pengindeksan siklus permesinan juga digunakan. Nah, sekarang ada contoh pengaplikasian IDM itu apa aja? Yang pertama ada prototipe produksi. Proses ini paling banyak digunakan oleh alat pembuatan cetakan dan industri, tetapi menjadi metode umum untuk pembuatan dan produksi prototipe bagian atau spare part, terutama di kedirgantaraan, mobil, dan industri elektronik di mana jumlah produk relatif rendah. Dalam IDM stempel, sebuah grafit, tungsten, atau tembaga murni, tembaga elektroda mesin yang diinginkan negatif bentuk dan dimasukkan ke dalam benda kerja di ujung ram vertikal. Lalu yang kedua ada coin dice. Apa sih coin dice itu? Itu untuk pembuatan koin, misalnya untuk memproduksi perhiasan dan lencana oleh uang logam. Stamping atau yang dimaksud adalah stamping proses. Master positif dapat dibuat dari perak murni karena dengan mesin yang sesuai pengaturan, master tidak secara signifikan terkikis dan hanya digunakan sekali. Dice negatif yang dihasilkan kemudian dikeraskan dan digunakan dalam sebuah drop palu untuk memproduksi dicap flat dari guntingan kertas kosong dari perunggu, perak, atau emas bukti paduan rendah. Nah, ini contoh hasil IDM. Yang pertama ada water jet cutting, terus ada wire IDM. Di water jet cutting tuh yang kayak gini nih. Terus ada wire IDM, ada sinker IDM, ada CNC machining, sama ada whole bird IDM, dan mungkin ada banyak lainnya yang lain. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 itu adalah ECM atau electrochemical machining. Nah, yang bakal kita bahas itu juga ada 3. Yang pertama itu pengertian ECM, yang kedua itu komponen utama dan prinsip kerjanya, yang ketiga itu jenis-jenis ECM-nya. Oke, langsung aja. Electrochemical machining. Apa sih pengertian electrochemical machining itu, Kak? Jadi electrochemical machining itu adalah sebuah metode untuk mengolah bentuk logam melalui proses elektrokimia. Proses elektrokimia itu merupakan proses elektrolisis dan proses volta. Pada ECM proses elektrokimia yang digunakan itu adalah proses elektrolisis. Apa itu proses elektrolisis? Elektrolisis itu proses yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Proses elektrolisis menggunakan hukum Faraday 1 dan 2. Apa sih sebenarnya elektrolisis itu? Nah, kita bakal bahas sedikit tentang si elektrolisis. Jadi tuh kan di sini ditulis elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi kimia, ya. Itu cuma simpel. Sebenarnya elektrolisis yang sebenarnya itu adalah sebuah penguraian elektrolit
oleh arus listrik pada sel elektrolisis. Jadi gimana ceritanya? Ceritanya tuh kayak kalau si larutan elektrolit ini kita kasih listrik, maka terjadi reaksi kimia. Yang jadi awalnya tadi tuh arus listrik jadi energi kimia menggunakan reaksi redoks. Energi reaksinya itu terjadi antara apa? Antara si anode dan katode. Anode itu adalah barang yang memberikan muatan positif dan katode itu yang memberikan negatif. Karena disuguhi sama cairan elektrolit yang bisa mengantarkan listrik, jadilah reaksi redoks. Kurang lebih sih gitu. Ada juga macam-macam elektrolisis, tapi khusus yang di ECM itu yang bakal kita pakai itu elektrolisis larutan. Ya, artinya apa? Itu jenis elektrolisis yang dalam reaksinya menggunakan larutan. Untuk di ECM seringnya dipakai larutan NaCl, sehingga dapat menghasilkan gelembung gas H2 dan ion OH- basah di katoda, serta gelembung gas Cl2 di anoda. Lalu dijelaskan juga kita bakal pakai hukum Faraday 1 dan 2. Hukum Faraday 1 itu adalah massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektrode selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Jadi hukum Faraday 1 itu bisa menentukan jumlah massa hasil dari elektrolisisnya itu yang berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Sementara yang hukum Faraday 2 itu hampir sama-sama si hukum Faraday 1. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada juga prinsip kerja ECM. Prinsip kerja ECM itu ada proses pengerjaan material dengan cara pelarutan anodis atau anodic dissolution dari benda kerja oleh cairan elektrolit yang mengalir melalui celah gap antara benda kerja yang dialiri arus listrik positif tadi anode dan elektroda atau si tool yang bakal dialiri arus listrik negatif. Benda kerja yang bertindak sebagai anode dihubungkan dengan sumber arus searah bermuatan positif DC plus, sedangkan elektroda atau tool katode dihubungkan dengan sumber arus searah bermuatan negatif DC minus, dan cairan elektrolit yang dialirkan di antara elektroda dan benda kerja. Jadi cairan elektrolit itu akan dialirkan melalui gap. Misalnya nih si benda nanti gini. Jadi ada dua macam reaksi yang terjadi dalam proses ECM, yaitu reaksi elektrokimia antara anoda dan katoda. Dia meliputi proses larutan pada anoda, proses reduksi oksidasi, proses pelepasan pada katoda, proses pembentukan gas. Sedangkan yang satu lagi itu adalah reaksi maksudnya reaksi di dalam cairan elektrolit itu sendiri. Di dalam sana terjadi beberapa proses, salah satu contohnya adalah difusi. Lalu kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa komponen utamanya ya. Komponen utamanya yang pertama bakal dibahas itu power supply. Power supply ini sebagai penyedia sumber arus listrik DC. Kenapa DC? Soalnya kalau DC itu searah. Maksudnya kenapa DC? Soalnya kalau kuat arus DC itu lebih mudah diatur ke Lalu di sini ada komponen utama CM. Komponen utamanya itu yang pertama adalah power supply. Power supply ini sebagai penyedia sumber arus listrik DC untuk semua sistem yang digunakan di dalam mesin ECM itu sendiri. Lalu ada seperangkat alat ukur seperti di sini ada voltmeter, di sini ada ammeter. Sebenarnya di sini juga ada nih seperangkat alat ukur yang kalau di sini kan mengukur listrik. Di sini ada lagi mengukur fluida, yaitu flow meter dan juga pressure gauge. Lalu selain itu ada juga tangki elektrolit. Tangki elektrolit atau electrolyte reservoir adalah sebagai penyedia cairan elektrolit untuk proses pengerjaan. Setelah itu ada filter, ada dua filternya. Nanti akan dijelaskan kenapa ada dua.
Filter ini berguna untuk menyaring hasil-hasil dari endapan hasil dari elektrolisis pada sistem, supaya elektrolit yang disimpan di tangki elektrolit pertama itu bisa digunakan kembali. Lalu ada pompa cairan, ada lagi sistem pemakanan tuh ada di sini. Tool feeding system itu agar menjaga dia yang akan mendorong si tool ke bawah dan menjaga gap antara si benda kerja dan juga tool. Lalu ada lagi ya tool sendiri dan benda kerja. Di benda kerjanya ada lagi ragum atau meja. Ini gak harus ragum, gak harus meja, yang penting dia sebagai tatakan base atau tempat yang diam, fixture. Ya. Ini ada lagi nih, ini komponen tambahan ya, ada film ekstraktor, ada insulation atau insulator. Ini berguna dia supaya kan ini terjadi proses elektrolisis ya di sekitar sini, karena itu dialiri listrik. Agar tidak berkelanjutan terjadi elektrolisis di sini, supaya sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, taruhlah di sini insulator, dan di sini juga supaya dia tidak mengalirkan listrik ke kemana-mana ke mesinnya. Lalu di sini ada film ekstraktor. Jadi fungsinya apa? Jadi pada saat proses elektrolisis itu ada hasilnya gas H+, gas hidrogen. Gasnya itu akan dikeluarkan melalui film ekstraktor, karena kalau jika tidak dikeluarkan itu akan mengganggu proses pengerjaan dan juga akan mungkin faktor keselamatan ya. Jadi di dalam si mesin akan terjadi penambahan tekanan gitu. Lalu kita lanjut lagi. Nah, ini adalah cara pengerjaannya, kurang lebih sih kayak gini. Jadi pertama itu kita harus membuat tool berbentuk sesuai dengan yang kita inginkan sebagai cetakan. Lalu kita harus memasang benda kerja yang akan lakukan proses ECM pada fixture tadi tuh, pada si meja atau si ragum. Lalu tentu juga kita harus memasang tool. Setelah itu cairan elektrolit akan harus dipompa menuju daerah kerja, tempat daerah di mana tool dan benda kerja berdekatan atau ruang kerja yang tadi dalam kotak itu. Lalu menggunakan pompa, si cairan itu akan melalui filter, pressure gauge, flow meter, dan akhirnya memasuki daerah kerja. Lalu sistem pemakanan tool akan mendorong, atau sistem pemakanan tool ini, tool feeding system akan mendorong tool mendekati benda kerja sampai ke titik optimumnya, itu beberapa mikron saja dari si benda kerja tadi. Lalu terjadilah hukum Faraday yang tadi elektrolisis. Jadi karena si benda kerja di sini didekatkan sama tool di sini. Nah, si benda kerja ini yang dekat sama tool akan terjadi elektrolisis atau bisa dibilang penggerusan melalui reaksi kimia. Jadi akan termakan deh yang mendekati si tool tadi. Kayak ada bisa dijelasin dikit. Oke, permukaan benda menjadi ion karena terjadi beda potensial di antara tool dan benda kerja. Ion tersebut bergerak dari benda kerja melalui tool menuju tool karena ada gaya elektromagnet. Ikan si benda kerja itu kan dia plus, sedangkan si tool itu minus. Gaya elektromagnet itu kan bergerak dari plus ke minus tuh. Nah, yang hasil-hasil dari elektrolisis itu akan bergerak menuju si tool. Hasilnya juga itu adalah ion OH- dan juga ada endapan dari besi ya, hasil redox itu FeCl2 dan FeOH2 itu berupa pasir atau sludge. Nah, agar tidak sampai ke tool adalah cairan elektrolit yang mengalir melalui di antara benda kerja dan tool. Jadi si endapan-endapan tadi, si sludge tadi itu nggak bakal nyentuh tool karena ada arus elektrolitnya bakal ngalir terus di antara tool dan benda kerja sehingga si sludge tadi tidak nyampe ke tool dan bisa dipakai terus si toolnya. Lalu sistem pemakanan tool akan menjaga gap antara tool dan workpiece seiring
proses pemakanan. Lalu karena tidak terjadi sentuhan antara benda kerja dan tool, proses ECM ini maka akan didapatkan kualitas permukaan atau surface dari benda kerja yang bagus, dan umur tool akan bertambah lama, tambah panjang. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini bisa dijelaskan dikit ya cara kerja gimana. Jadi pertama itu kan ini tangki elektrolit nih, dia bakal dipompa ke atas melewati filter, dan ini ada dua cabang ini supaya yang satunya lagi ini si instrumen alat ukur kayak flow meter, pressure gauge dan lain-lain. Jadi di sini dia diukur, pas si yang di sini dia naik ke atas menuju ruang kerjanya. Nah, dia difilter dulu nih, supaya endapannya tadi itu bisa terfilter. Jadi yang dilewatin itu benar-benar pure cairan elektrolit, sehingga dia akan lebih murni dan bisa digunakan dengan baik. Masuk ke ruang kerja. Nah, ini namanya tool. Ini tool dibentuk dulu sesuai yang kita inginkan. Ini bentuknya kan mungkin buat bor ya. Dia si cairan itu masuk ke dalam tool dan dipompa melewati ujung toolnya sendiri, menyentuh si benda kerja. Karena terjadi elektrolisis di antara tool dan benda kerja, yaitu di antara benda kerja dan tool yang berdekatan, itu di sini. Nah, di bagian sini terjadilah reaksi kimia, yaitu reaksi redox. Si Fe ini akan kan Fe plus karena dikasih listrik plus, nanti mungkin bisa dijelasin dikit lewat reaksi kimia ya. Mungkin di sini terjadi reaksi kimia redox dan beberapa reaksi kimia lainnya, maka si Fe ini akan mengurangi bahannya, berkurang menuju si tool. Tapi karena ada cairan elektrolit yang mengalir, dia nggak sampai ke tool, dia langsung terbawa arus keluar. Nah, ini bram-bram atau sludge-nya ini bakal keluar menuju bagian bawah, bagian base, dan dia akan masuk lagi ke tangki elektrolit. Nah, ini kan tangki elektrolit yang kotor yang masih ada endapannya. Nah, difiltrasi sampai ke elektrolit reservoir, kembali lagi ke sistem. Dia akan dipompa lagi, difilter lagi, dan dikembalikan ke ruang kerja lagi. Nah, tool feeding system itu akan menjaga gap antara benda kerja dan juga tool, supaya dia bisa melakukan pemakanan terus sesuai dengan yang kita inginkan. Tool feeding system itu diatur menggunakan power supply. Itu jadi kurang lebih kerjanya. Jadi cairan naik, udah hidup, tool feeding system ke bawah, dia makan yang pertama di sini dulu kan, pasti bawah makan di sini dulu sampai yang sini. Nah, dimakan deh, tapi yang sini nggak makan soalnya ada insulator. Kalau mau bahas reaksi kimianya mungkin bisa dijelasin dikit. Reaksi kimianya, reaksi kimia yang terjadi itu kan elektrolisis ya, sedang redox lah. Kurang lebih gini nih, ini benda kerja dialiri arus positif, sedangkan ini tool dialiri negatif. Si benda kerja jadi anode, si tool jadi katode. Cara digunakan itu biasanya campuran air dan garam, NaCl solution. Nah, di sini Fe ini akan jika memiliki kuat arus tambah, maka dia butuh elektron dong. Nah, si katode ini akan melepaskan elektron dari toolnya sendiri, dari katodenya. Ketika sudah bercampur, di sini sudah mendekati anode, maka permukaan yang mendapatkan elektron tadi akan berubah menjadi ion dan juga senyawa, yaitu ini FeOH2.
dia bentuknya itu si sludge tadi, si endapan. Nah, makanya dia pergi ke bawah jadi pasir, bentukan pasir endapan itu. Kan yang ini nih yang bakal mendekati tool ya. Nah, sebelum mendekati tool dia kena aliran air elektrolit tadi, jadi makanya dia nggak sampai ke tool, dia nggak menyentuh tool, dia bakal tergerus dan terbawa arus keluar sampai ke si base lagi. Nah, di sini bakal menumpuk cairan gas hidrogen dan ion OH. Karena ada gas hidrogen, makalah tadi ada fume ekstraktor. Nah, lebih sih gitu cara kerjanya. Reaksi kimianya juga dia berhubungan dengan H2O, H2 bisa menjadi H2, kan H2O air bisa menjadi H2 dan OH. Kan bakal terbentuk gas H2 ya di katode, dia bakal menumpuk di katode gas H2 nya. Sementara di di anode itu bakal menumpuk gas Cl2, dan juga di katode bakal ada ion OH. Fe nya bakal tergerus menjadi senyawa yang untuk FeOH2 ke bawah. Sedangkan ini adalah Fe yang tidak terkena dengan listrik dari katoda, elektron dari katoda. Lanjut lagi. Nah, sekarang ada jenis-jenis ECM. Jenis-jenisnya itu ada banyak ya, tapi kita bakal bahas beberapa aja. Yang pertama itu adalah mikro ECM. Mikro ECM itu adalah dikategorikan sebagai proses permesinan dengan akurasi yang rendah. Hal ini dikarenakan jarak antara elektroda atau gap permesinannya yang lebih besar dibandingkan mesin konvensional lainnya, dibandingkan dengan ECM lainnya. Pada mikro ECM, tool mikro yang digunakan adalah elektrolit jet, di mana benda kerja yang bergerak terhadap toolnya. Jenis arus yang digunakan pada mikro ECM adalah pulse current. Pulse current atau arus kontak yang dapat menghasilkan indentasi cekungan yang kecil saat permesinan. Indentasi pada permesinan mikro. Lalu ada lagi electrochemical drilling. Nah, tool elektroda yang digunakan pada ECDR adalah elektroda jenis tubular atau pipa. Cairan elektrolit kemudian dipompakan melalui tengah tool dan keluar melalui gap antara tool dan benda kerja, mirip-mirip dengan yang lain. Proses pemakanan benda kerja juga terjadi pada arah lateral, yaitu antara permukaan samping tool dan permukaan benda kerja di dekatnya, sehingga diameter lubang yang dihasilkan lebih besar daripada diameter tool. Untuk hasil permesinan dengan oversize diameter yang rendah serta akurasi yang tinggi, disarankan menggunakan laju pemakanan atau feed rate yang tinggi. Dengan kondisi yang sama, material removal rate (MRR) dan surface quality yang dihasilkan pun akan lebih tinggi. Lalu ada lagi selain ECDR, yaitu electrosteam capillary drilling. Electrosteam drilling merupakan pengembangan dan teknik khusus dari ECM yang digunakan untuk menghasilkan lubang atau hose yang baik, di mana terlalu dalam apabila menggunakan EDM dan terlalu kecil jika menggunakan stem. Tool yang digunakan adalah glass nozzle, diameternya 0,025 sampai 0,5 mili. Untuk mengkonduksikan arus permesinan menuju elektrolit digunakan kawat platina yang dipasang dalam glass nozzle. Setelah electrosteam capillary drilling, ada lagi electrochemical jet drilling atau ECJD. Electrochemical jet drilling (ECJD) digunakan dalam pembuatan lubang yang lebih kecil yang dapat dicapai menggunakan electrosteam atau capillary, lubang kecil. Drilling pada proses permesinannya, di mana nozzle berperan sebagai katodenya,
Khusus electrochemical jet drilling, besar tegangan listrik yang digunakan yaitu antara 400 volt. Lalu ada electrochemical jet drilling atau ECJD. Electrochemical jet drilling atau ECJD digunakan dalam pembuatan lubang yang lebih kecil. Dapat dicapai menggunakan elektrosteam, pipa kapiler atau menggunakan pipa capillary dan sifatnya drilling. Proses permesinannya di mana nozzle berperan sebagai kapilirnya. Lalu khusus electrochemical jet drilling, besar tegangan listrik yang digunakan yaitu antara 400 sampai 800 volt. Umumnya lubang yang dihasilkan oleh ECJD lebih besar daripada electrolyte jet karena proses disolusi pada ECJD dibantu dengan tekanan air dari nozzle. Jadi ada elektrolisis, ada juga tekanan yang dari si nozzle sendiri karena menggunakan pipa kapiler. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu bermanfaat. Kami dari kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.